Fa akhraj Ahmad wa ghairuhu akhafu ala ummati thalathan istisqa'u bin nujum wa haifus sultan wa takdziban bil qadar. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, aku khawatir atas umatku 3 perkara. Artinya aku khawatir umatku melakukan 3 perkara. Pertama, istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang. Wa haifus sultan, kezaliman penguasa. Wa takdziban bil qadar, dan mengingkari qadar atau takdir, ya, mengingkari takdir. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, ini disebutkan Nabi SAW khawatir 3 perkara dari umat beliau. Yang pertama, meminta hujan kepada bintang, ya. Dan ini penegasan dari hadis yang sebelumnya. Wa haifus sultan, dan kezaliman penguasa. Karena ini Nabi SAW khawatirkan karena bisa menimbulkan fitnah. Bahwa imam yang tidak adil bisa memancing masyarakat untuk tidak taat kepadanya, bahkan sampai melakukan pemberontakan. Yang ketiga, mendustakan takdir atau tidak beriman kepada takdir. Fa idza qala mutirna bitnaui kadza au binajmi kadza, jika orang mengatakan hujan turun karena bintang ini, fala yakhlu, maka ucapannya ini ada 2 kemungkinan. Ketika orang mengatakan bintang yang menurunkan hujan, atau hujan ini turun karena bintang ini, atau bintang bulan, dia sebutkan nama bintangnya, maka ucapan orang ini ada 2 kemungkinan. Imma ya'taqida anna lahu ta'thiran fi inzalil matar, fahadha syirkun akbar bil ijma'. Kemungkinan yang pertama, dia meyakini bahwa bintang yang menurunkan hujan. Dia meyakini bahwa bintang yang langsung menurunkan hujan. Maka ini termasuk syirik besar berdasarkan ijma' para ulama. Ya, meyakini bintang yang menurunkan hujan, maka ini termasuk syirik besar berdasarkan ijma' para ulama. Wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, dan inilah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW. Ka'tiqadihim fil amwat wal ghaibin li jalbi naf'in aw daf'i dharrin, seperti keyakinan mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang bisa mendatangkan manfaat atau menjauhkan mudarat. Sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap orang-orang yang sudah mati. Jadi mereka meyakini orang-orang yang sudah mati bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan mereka dari mudarat. Makanya mereka meminta kepada orang mati. Mereka datangi kuburannya, mereka beribadah di dekat kuburan mereka, yang mereka kemudian gambarkan orang-orang mati dari orang-orang soleh ini dengan membuat patungnya. Lalu mereka meminta kepada mereka karena meyakini bahwa orang-orang yang mati ini bisa mengabulkan doa atau bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan mereka dari mudarat, menjauhkan mereka dari penyakit, bisa memberikan mereka kesembuhan. Jadi keyakinan orang jahiliyah terhadap bintang, kepada bintang, itu sama dengan keyakinan mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang ini merupakan sebab pertama terjadinya syirik, yaitu meyakini orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan orang dari mudarat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyansiba inzal al-matar ila an-najm ma'tiqadi anna Allah wal fa'il. Kemungkinan yang kedua, dia menisbahkan hujan itu turun dengan sebab bintang, dengan tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Tapi dia jadikan bintang ini sebagai sebab. Ya.
Dia yakini bintang sebagai sebab, tetapi Allah yang menurunkannya. Ini perbedaan, perhatikan perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama, dia yakini secara langsung bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, tanpa dia kaitkan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua, dia mengatakan bintang yang menjadikan hujan ini turun, tapi Allah yang menurunkannya, Allah yang mentakdirkannya. Jadi bintang itu dijadikan sebagai sebab saja. Ya. وصحها الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. Dan dinukilkan dari syarih Kitab Tauhid tentang haramnya menisbatkan hujan ini kepada bintang. Haram hukumnya kita mengatakan bahwa hujan ini turun karena sebab bintang. وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قول مطرنا بنوع كذا وجزم في الإنصاب بتحريمه. Dan Imam Ibnu Muflih secara jelas beliau sebutkan di dalam kitab Al-Furu' bahwa haram hukumnya orang mengatakan hujan turun karena sebab bintang. Bahkan beliau menegaskan di kitab Al-Insaf tentang keharaman ucapan seperti ini. Walam yadhkura khilafan, dan keduanya tidak menyebutkan ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Jadi mengatakan bahwa bintang menjadi sebab turunnya hujan dengan meyakini Allah yang mentakdirkannya, ini haram berdasarkan kesepakatan juga para ulama. Wa huwa alladhi aradahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafahu wa abtalahu. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara annahu min amril jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ini termasuk dari perkara jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini himayatan minhu li janabit tauhid wa saddan li dhara'i syirk walau bil ibarat al-muhimah allati la yaqsuduha al-insan. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk beliau menjaga tauhid dan menutup segala jalan yang bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini sebagai bentuk menjaga tauhid dan juga untuk menutup segala pintu kesyirikan. Sekalipun dengan ucapan yang tidak diyakini maknanya oleh orang yang mengucapkannya. Sekalipun dengan ucapan yang tidak diyakini oleh orang yang mengucapkannya. Maksudnya, bisa jadi ada seorang muslim yang mengatakan hujan ini turun karena bintang, karena sebab bintang. Dia yakini bahwa Allah yang menurunkan hujan. Tapi tetap saja ucapan seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan orang mengucapkan masyaallahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Sekalipun orang tidak menyamakan, meyakini Allah itu sama dengan manusia, tetap ini tidak boleh. Atau misalnya orang bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak di antara kaum muslimin masih bersumpah dengan nama malaikat, masih bersumpah dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika orang bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keyakinan dia untuk menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Karena kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah, berarti kita samakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang bersumpah dengan nama Nabi, tidak ada keyakinan dia ingin menyamakan Nabi dengan Allah, tetap tidak boleh. Karena ucapan dan perbuatan kita dan keyakinan kita harus benar sebagaimana yang pernah kita jelaskan kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu qawlan sadida." Ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi tidak ada alasan orang mengatakan saya bersumpah dengan Nabi
sebagai bentuk saya mengagungkan Nabi, tidak ada keyakinan saya menyamakan Nabi dengan Allah, maka sumpah ini tetap tidak boleh. Karena dia terlarang. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'annahu nasaba ma huwa min fi'lillah ila khalqin musakharin la yanfa'u wa la yadur wa la qudrata lahu ala syai'in fayakunu syirkan asghar wallahu a'lam. Ini dilarang karena dia menyandarkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbuatan Allah dia sandarkan kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik. Ya. Karena dia menyandarkan perbuatan Allah kepada selain Allah, kepada makhluk yang ditundukkan oleh Allah, kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Fayakunu syirkan asghar. Sehingga yang kedua ini termasuk syirik kecil. Ya. Karena dia menjadikan sebab yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab. Dan ini diantara bentuk syirik kecil. Ya, di antara bentuk syirik kecil adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Ini di antara bentuk syirik kecil. Wa fihi tanbih ala ma huwa awla minhu ka du'a'il amwat wa su'alihim alladhi huwa 'ainu syirk. Dan di dalam hadis ini terdapat peringatan terhadap perbuatan yang jauh lebih pantas untuk kita tinggalkan, ya, yaitu berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang ini merupakan, ya, syirik. Ini termasuk syirik, berdoa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka tidak akan mampu untuk memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Maka ini termasuk ainu syirk, dan ini adalah hakikat dari kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, meminta kepada orang yang sudah mati. Karena doa itu adalah ibadah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tidak boleh kita meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوع كذا. Ini berbeda dengan ucapan orang, yaitu ucapan yang mengucapkan mutirna bin nau'i kadza. Kita diberikan hujan oleh bintang fulan. Ya. Ini berbeda dengan ucapan orang yang mengatakan mutirna fi nau'i kadza. Kita atau hujan turun di bintang ini, ya, hujan turun di bintang ini, ya, maksudnya hujan turun di waktu bintang ini muncul, ya. Fakama law qala mutirna fi syahri kadza. Ini sama dengan dia mengatakan hujan turun di bulan ini. Misalnya hujan turun di bulan ini, maka sama dengan ucapan orang yang mengatakan hujan turun di bintang ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau ucapan seperti ini dibolehkan. Tapi yang lebih utama kita jangan mengucapkan seperti ini. Ya. Sebagian ulama memakruhkan kita mengatakan hujan turun di bintang ini. Ya. Karena huruf fi dalam bahasa Arab juga bisa berarti bi, bisa berarti huruf ba yang disebutkan mutirna binau'i kadza. Maka agar tidak ada kesamaran antara ucapan yang pertama dengan ucapan ini, maka sebagai ulama memakruhkan, karena nanti akan terjadi iltibas, akan terjadi kesamaran. Karena fi itu juga bisa berarti bi, sebagaimana bi juga bisa berarti fi.
Jadi huruf ba itu bisa maknanya sama dengan huruf fi, sebagaimana fi juga bisa memiliki makna sama dengan bi. Ya, sehingga lebih utama ucapan-ucapan yang samar seperti ini lebih baik kita jauhkan. Kemudian yang keempat dari perkara jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh umat ini, artinya ada di antara umat ini yang masih melakukannya, wan niyahah, yaitu meratap. Ay raf'us saut bin nadbi 'alal mayyit, yaitu mengangkat suara karena meratapi orang yang meninggal dunia. Wa ifratu raf'ihi bil buka, atau berlebih-lebihan di dalam mengangkat suara ketika menangis. Jadi an-niyahah ini disebutkan oleh Syekh ada dua, ya. Pertama, raf'us saut bin nadbi 'alal mayyit, mengangkat suara dengan meratapi orang yang sudah meninggal dunia, atau terlalu berlebih-lebihan di dalam mengangkat suara ketika menangis. Wa illam yaqtarin bi nadbin wala nauhin, sekalipun tangisan yang dengan suara keras ini tidak dibarengi dengan ratapan. Ya. Wa darbul khudud wa syaqqil juyub, ya, sekalipun tidak juga dibarengi dengan memukul pipi atau menyobek-nyobek kantong atau baju. Lianna dzalika tasakhutun biqada'illah wa qadarih, karena ini bentuk membenci ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Meratapi orang yang meninggal dunia atau berlebih-lebihan dengan mengangkat suara, ini bentuk kita membenci atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yunafis sabral wajib, dan ini bertentangan dengan sabar yang wajib untuk kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Dan ingat jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa sabar yang diwajibkan ketika mendapatkan musibah ini adalah sabar di awal terjadinya musibah. Begitu dapat musibah kita langsung berusaha sabar. Ya. Kalaupun orang sabarnya sehari dua hari, ini tidak sabar namanya. Ini sabarnya tidak diterima. Ya. Ada sebagian orang yang keluarganya meninggal dunia, ya, di hari pertama, kedua masih dia meratap. Ya. Setelah 3 hari baru dia mengatakan, saya sekarang ikhlas. Ya. Sekarang saya sabar dengan meninggalnya. Ini bukan sabar. Sabar yang telat. Ya, tentu lebih baik daripada dia terus menerus menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sabar yang ini yang akan mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW menyebutkan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika tamparan pertama. Artinya sabar itu ketika pertama atau ketika awal terjadinya musibah. Kalau sudah lewat beberapa waktu, biasanya orang akan mereda. Ya, sehingga sabarnya ini faktornya bukan karena iman, tapi karena waktu. Karena memang sedihnya sudah berkurang. Jadi bukan karena faktor iman. Sabar yang dilakukan karena faktor iman itu terjadi di awal datangnya musibah. Wahia minal kabair li syiddatil wa'id wal uqubah, dan ini termasuk dosa besar karena ancamannya sangat keras. Ya. Ancaman dan hukumannya sangat keras. Fa ammal buka min ghairi niyahatin wala nadbin wa syaqqi jaybin, adapun tangisan yang tidak dibarengi dengan ratapan dan juga tidak dibarengi dengan memukul atau menyobek pakaian atau memukul badan. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-buka'u 'ala al-mayyit 'ala wajhi ar-rahmah hasanun mustahab wa la yunafi ar-ridha bi qada'illah. Maka tangisan yang tidak dibarengi dengan ratapan, tidak dibarengi dengan memukul badan atau menyobek pakaian, Syekhul Islam menyebutkan ini adapun tangisan kepada orang yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk kebaikan karena kasih sayang, maka ini termasuk tangisan yang baik.
Bahkan ini sunnah. Ya. Hasanun mustahabun. Ini termasuk tangisan yang baik, bahkan sunnah. Kalau tangisan itu disebabkan karena sayang, tanpa dibarengi dengan ratapan atau sikap yang menunjukkan orang benci dengan ketetapan Allah, maka ini mustahab. Bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau, yaitu putra beliau Ibrahim, meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Seolah-olah kok Rasulullah menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Sesungguhnya mata itu menangis, hati itu bisa sedih, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka tangisan karena kita cinta kepada orang yang meninggal ini bagus, menunjukkan ada kasih sayang di dalam hati kita, ya, menunjukkan ada rahmah di dalam hati kita. Jadi intinya di dalam hadis ini adalah al-istisqa bin nujum. Di antara perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian umat ini adalah meminta hujan kepada bintang. Dan kaitannya dengan tauhid ini bisa merusak tauhid orang. Karena ini termasuk syirik, antara syirik besar atau syirik kecil, dan ini bisa merusak tauhid kita. Wa qala, Rasulullah SAW juga bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Rawahu Muslim. Nabi SAW juga bersabda, melanjutkan tentang orang yang meratap. An-naihatu, wanita yang meratap ketika mendapatkan musibah, kalau dia tidak bertaubat sebelum mati, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan. Kata Syekh, itu ba'atsu min qabriha, dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Wa tuqafu yaumal hisab wal jaza, dan dia akan berdiri di hari hisab dan di hari pembalasan. Wa fihi tanbihun ala anna at-taubah tukaffiru adh-dhanba wa in 'azuma wa huwa ijma'un fil jumlah. Dan ini menunjukkan bahwa taubat menghapus dosa sekalipun dosa itu besar. Ya. Berdasarkan ijma' para ulama. Jadi semua dosa, bagaimanapun besarnya dosa itu, kalau orang bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Kalau orang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian dia bertaubat sebelum meninggal dunia, Allah hapus semuanya. Jangankan seorang muslim, orang kafir sekalipun, kalau dia bertaubat dengan dia masuk ke dalam Islam, maka semua dosa-dosanya sebelum Islam digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menggugurkan semua dosa sebelumnya. Kita lihat di dalam Al-Quran begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menawarkan kepada orang-orang yang berbuat syirik untuk bertaubat. Allah ancam mereka untuk menyiksa mereka di dalam neraka kalau mereka tidak bertaubat. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ashabul ukhdud, orang-orang yang menyiksa kaum muslimin dengan siksaan yang paling berat, yaitu membakar mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan siksaan kalau mereka tidak bertaubat. Ya. Liqauli ta'ala illa man taba. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika alladziina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Bukan hanya sekedar dosanya diampuni oleh Allah, bahkan dosa-dosanya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Ya. Orang ketika berbuat dosa kemudian dia bertaubat, maka nanti di akhirat dia akan temukan dosa-dosanya itu berubah menjadi kebaikan, menjadi pahalanya. Sehingga pada saat itu dia berangan-angan, seandainya dulu dia banyak melakukan dosa,
kemudian setelah itu bertaubat agar pahalanya semakin banyak. Tapi ini tidak disyariatkan untuk kita lakukan. Ya, jangan gara-gara hadis ini kemudian ada di antara kita, kalau begitu saya akan melakukan dosa sebanyak mungkin, kemudian nanti taubat. Tidak disyariatkan ini. Kalau kita lakukan ini maka kita berada di ancaman yang sangat besar. Bagaimana kalau orang berbuat dosa dengan tujuan ini, kemudian ketika berbuat dosa dia meninggal dunia, Allah cabut, Allah murka kepadanya. Waliyadzubillah. Bukan itu tujuannya disebutkan hadis ini, tapi ini sebagai motivasi dari Nabi SAW agar orang-orang yang berbuat dosa sebanyak apapun dosanya agar bertaubat, karena dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dosa-dosanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, kemudian baru dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerimanya. Jadi ini batasan waktu maksimal orang untuk bertaubat. Ya. Batasan maksimal setiap orang untuk bertaubat itu adalah ini. Ya. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan maka tidak diterima lagi taubatnya ketika sakaratul maut. Walidzalika la yajuzu itlaqul wa'id ala syakhsin 'urifa bi fi'li dhunubin tawa'ada syar'u 'alaiha biwa'idin lidzalik. Oleh karena itu, tidak boleh kita menyebutkan ancaman itu langsung kepada orang. Ya. Tidak boleh kita menyebutkan ancaman itu langsung kepada orang. Dengan melakukan dosa yang ada ancamannya di dalam syariat. Kenapa? Karena bisa jadi dia bertaubat. Kalau kita menasihatinya boleh. Tapi kalau kita mengatakan berarti kamu ini dilaknat, berarti kamu ini nanti di akhirat akan disiksa dengan siksaan seperti ini, enggak boleh. Kita sampaikan kepada orang yang melakukan dosa yang ada ancamannya. Jadi tidak boleh kita memvonis orang langsung mendapatkan ancaman itu. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, ikhwan fillah. Kita boleh mengingatkan dia bahwa orang yang melakukan perbuatan ini ancamannya ini. Tapi jangan kita mengatakan berarti kamu orang yang akan mendapatkan ancaman ini, orang yang mendapatkan siksaan ini. Ini tidak boleh. Tapi kita sebutkan, hati-hati orang yang melakukan perbuatan ini ada ancamannya. Kita sebutkan. Tapi jangan kita tunjuk dia langsung. Kenapa? Karena bisa jadi dia bertaubat. Makanya kita tidak boleh melaknat orang yang melakukan dosa, karena bisa jadi dia bertaubat. Wali annaha tukaffaru aidan bil hasanatil mahiyah wal masa'ib wa du'aul muslimin ba'dhum li ba'din. Karena juga dosa-dosa itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa, atau bisa dihapus dengan musibah-musibah, atau dengan doa kaum muslimin, doa dari sebagian kaum muslimin kepada yang lain. Wa bisyafa'ati biidznillah, atau bisa juga semuanya terhapus dengan syafaat dengan izin Allah. Wa afwillah amman syaa mimman la yusyrik bihi syai'an, atau bisa juga karena Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuninya bagi orang yang Allah kehendaki, kalau orang itu tidak melakukan kesyirikan. Jadi perhatikan ini, ikhwan fillah, tidak boleh kita langsung memvonis orang dengan ancaman yang disebutkan di dalam dalil. Wa 'alaiha sirbanun min qatiran, dan dia nanti di wanita yang meratap dan dia mati sebelum bertaubat, maka dia akan diberikan pakaian yang terbuat dari timah panas.
Wahidus sarabil wa hiya thiyabu wal qumas. Sarabil ini pakaian atau kain dan kain. Yani annahunna yulattakhna bil qatiran. Yang kain itu dilumuri oleh timah-timah panas. Ya. Pakaiannya dilumuri dengan timah-timah panas. Fayakunu lahunna qalqumas. Qalqumsi hatta yakunu isti'alun nar waltisaquha bi ajsadihinna a'zam. Sehingga itu seperti pakaian yang dia gunakan. Ya. Kemudian dilumuri dengan timah panas agar nyala apinya dan melekat di badannya lebih besar. Agar nyala apinya lebih besar dan agar lebih melekat di badannya. Ya, pakaian api neraka itu sudah siksaan. Ditambah lagi dengan timah panas. Ini tidak main-main ini. Karena ini ancaman harus sering-sering disampaikan. Karena masih banyak masyarakat kita ya, yang katanya rasa sedih itu dilampiaskan dengan mengangkat suara. Kalau bahasa kita banggruk. Ya. Maka kalau kita lihat orang banggruk seperti ini wajib kita ingkari. Kita ingatkan, jangan justru dipancing. Ya. Jangan justru dipancing, disuruh menangis agar hilang sedihnya. Ini tidak benar. Wa raihatuhunna antan wa alamuha bisababil har ashad. Dan agar baunya lebih busuk dan agar rasa sakitnya lebih kuat. Wa qala Ibnu Abbas al-qatiran huwa an-nuhas al-mudhab. Berkata Ibnu Abbas, al-qatiran adalah timah yang meleleh. Liyakuna ashad li harrin nar wa salliha a'adana Allah minha, agar panas apinya lebih dahsyat. Waliyadu billah. Tidak sampai di sini, Nabi SAW menyebutkan wadir'un min jarab, dan dia akan diberikan baju ya, min jarab, berupa penyakit kulit. Ya. Baju dia diberikan baju berupa penyakit kulit, maksudnya badannya itu semuanya penyakit isinya. Waliyadu billah. Ini ancaman yang mengerikan. Ad-dir'u thawbun yunsaju min hadid yulbasu fil harb. Ad-dir' itu adalah baju perang yang terbuat dari besi yang biasa digunakan di waktu perang. Wiqayatun min silahil adu, sebagai pelindung dari senjata musuh. Wal jarab da'un yuqalu khaltun ghalid yahduthu tahta al-jild min mukhalatatil bulgum al-milh lid-dam. فيحدث منه بثور صغار لو حكة شديدة. Al-jarab ini adalah penyakit kulit, ya, penyakit kulit seperti bisul-bisul kecil yang sangat gatal. Albasathuma iwadan 'an ath-thawbayn alladhaini mazzaqathuma fid dunya min ajli al-musibah. Ini diberikan oleh Allah, kedua jenis pakaian ini Allah berikan kepada orang yang meratap, ya, sebagai pakaian mereka, dan ini bentuk menggantikan pakaian yang mereka robek-robek karena tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia sobek-sobek bajunya, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan nanti di akhirat dengan baju dengan seperti ini. Ya, waliyadzubillah, ancamannya sangat keras. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ingatkan keluarga kita, apalagi kalau kita tahu ya masyarakat kita atau keluarga kita terbiasa meratap ketika mendapatkan musibah, wajib kita wasiatkan mereka. Kalau kita tahu mereka terbiasa melakukan itu dan kita tidak melarangnya, maka mayit bisa disiksa dengan ratapan mereka. Ya. Tapi kalau sudah diingatkan tapi mereka tetap melakukannya, maka si mayit terbebas. Orang yang melakukan ini akan mendapatkan ancaman seperti di dalam hadis ini, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menambah rasa takut kita untuk berbuat syirik kepada Allah
dan juga menambah rasa takut kita untuk melakukan dosa-dosa terutama yang disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tapi di sini ada satu pertanyaan. Tangisan yang diperbolehkan dan tangisan yang dilarang. Mohon penjelasannya kembali. Jadi tangisan yang dibolehkan adalah menangis biasa, ya, menangis biasa. Kalau tangisan ini kemudian melampaui batasnya itu terlalu mengangkat suara. Padahal kalau dia menangis suaranya biasa saja, tapi ya, karena dia ingin meluapkan kesedihannya sehingga dia angkat sekencang-kencangnya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya, dia mengangkatnya sampai melampaui batas dan melampaui batasnya ini tentu bisa kita ukur dengan tangisan yang biasa dilakukan. Maka ini tangisan dilarang. Kemudian juga sekalipun tangisannya suaranya kecil, tapi kalau dibarengi dengan seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, darbul hudud wa syaqqal juyub, dia memukul sambil mukul dirinya, ya, memukul wajahnya, memukul dadanya, atau menyobek-nyobek bajunya, maka ini juga termasuk niyahah, ya. Atau melakukan hal-hal yang lain yang itu termasuk sikap yang berlebih-lebihan sebagai bentuk ratapan, maka juga tidak boleh, ya. Misalnya ada sebagian orang ketika keluarganya meninggal dunia, dia menangis sambil berguling-guling di tanah, ya. Ini juga termasuk tangisan yang tidak dibolehkan. Jadi ukuran tangisan yang dilarang di sini adalah tangisan dengan suara yang berlebihan. Ya. Kalau orang menangis sampai sedihnya berkurang, nggak apa-apa, sehari 2 hari. Kalau tangisannya itu biasa karena dia sedih, maka itu termasuk tangisan rahmat, ya. Karena orang terkadang beda-beda juga hatinya. Ada yang dia bisa menangis, dia menangis sebentar selesai. Ada orang yang menangis berhari-hari baru dia bisa berhenti menangis. Maka selama tangisan ini tidak dibarengi dengan suara yang melampaui batas, terlalu keras, atau tidak dibarengi dengan memukul badan, menyobek baju, atau menjabak rambut, maka ini termasuk tangisan yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.